Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Kembali lagi kita belajar secara daring di minggu ketiga. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran ke-6 ya. Namun sebelum belajar, seperti biasa kita membaca doa untuk memulai pembelajaran dan siapkan buku pelajaran tema 7-nya. Selama mempersiapkan, silahkan di pause dulu videonya. Baik anak-anak ustazah, sekarang silahkan dibuka pada halaman 160 ya. Nah, di halaman 160 ini masih sambungan dari cerita kemarin tentang kedatangan Bang Beni dan Aito ke Indonesia. Nah, kemudian Bang Beni dan Aito yang memperpanjang liburannya bersama Udin dan teman-teman sedang melihat peta dunia. Nah, yang mereka lihat di situ adalah globe. Anak-anak ustazah sekalian, kita pernah melihat peta dunia kan yang ada di kelas kita. Namun sekarang anak-anak ustazah bisa melihatnya dari pencarian Google. Buat aja di situ peta dunia kalau mau melihat yang dimaksud dengan peta dunia itu apa. Nah, jadi dari globe ataupun peta dunia itu sama, hanya bentuknya aja yang berbeda. Mereka melihat jarak antara Indonesia dengan Jepang. Jarak Indonesia dengan Jepang itu cukup jauh, melewati lautan, pulau-pulau kecil, dan juga menyeberangin banyak pulau, namun masih tetap di sama-sama negara di benua Asia. Nah, jadi di dunia ini ada beberapa benua, salah satunya benua Asia. Benua Asia itu sendiri terdiri dari banyak negara ya, dan benua Asia itu dibagi menjadi beberapa bagian juga. Ada Asia Tenggara, ada Asia Tengah, ada Asia Barat. Nah, kita Indonesia termasuk di bagian Asia Tenggara. Itu untuk pengetahuan umum bagi anak-anak ustazah. Selanjutnya, perhatikan pada halaman 161, di situ ada teks bacaan tentang alat komunikasi masa kini. Nah, silahkan anak-anak ustazah dibaca teks sebanyak 4 paragraf itu, 4 paragraf ini ya. Sambil membaca, silahkan diperbaiki bacaannya. Boleh membaca dengan suara yang didengar oleh kakak atau orang tua agar bisa lebih bagus lagi intonasinya dalam membaca. Kemudian pelajaran ke-6 ini kita hanya mengulang, maka tulislah di halaman 162 apa aja sih macam-macam alat komunikasi masa kini itu, gitu kan. Setelah ditulis, misalnya nih salah satunya handphone. Nah, handphone, terus di bawah yang kuning-kuning ini tulis handphone. Di dalam paragraf ini apa itu? Nah, ini dia ponsel di paragraf kedua ya. Dia ada bisa dimasukkan di dalam soal tugas di halaman 162. Jadi 162 ini tugasnya hanya berdasarkan dari teks pada halaman 161. Kemudian di 163 kita diajak berdiskusi tentang pendapat yang berbeda. Jadi kemarin itu di pembelajaran kedua kalau nggak salah, kita sudah mempelajari itu tentang apa sih sifatnya, apa sih kebiasaannya. Nah, anak-anak ustazah udah mengerjakan soal tentang itu kan. Nah, terus kita diajak juga bagaimana sih cara mengeluarkan pendapat, bagaimana menghargai pendapat orang lain. Nah, seperti itu. Jadi setiap manusia tentunya memiliki perbedaan ya. Nah, dari sifat-sifat itu perhatikan di halaman 164 ada 10 buah tabel. Di 10 buah tabel itu ada akibat yang baik dari sebuah perdebatan dan ada pula akibat yang tidak baik.
akibat yang baik kita sebut dengan akibat positif, dan akibat yang tidak baik kita sebut dengan akibat yang negatif. Salah satunya contoh ini ya, dari 10 tabel itu menerima perbedaan. Nah, anak-anak ustazah, kalau menerima perbedaan itu akibat yang positif atau negatif? Iya benar. Menerima perbedaan adalah akibat yang baik ya. Misalnya kita bisa menerima pendapat, bagaimana kalau kelasnya kita hias dengan bentuk bunga? Nah, itu adalah komunikasi yang memicu akibat yang baik. Kalau akibat yang buruk tuh gimana? Udahlah Zah, nanti kalau ini kita rusak aja. Itu akibat yang buruk. Karena apa? Karena dia memacu untuk berpikir yang negatif. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan di halaman 164. Masukkan 10 kata-kata ini ke dalam 2 keranjang positif dan negatif. Ini untuk pelajaran PKN. Yang tadi ini untuk pelajaran bahasa Indonesia, karena judulnya masih sama, mengambil kesimpulan. Kemudian perhatikan di halaman 165. Ini kita kembali ke matematika. Cara mengukur keliling dari bangun datar. Ini sudah kita pelajari juga. Kembali, ini judulnya hanya mengulang. Jadi dikatakan di situ 2 buah balok besarannya adalah 1 cm. Berarti 1 balok itu jumlahnya setengah centimeter. Soalnya ada di halaman 167. Sebagai contohnya, ini ada 9 buah gambar. Gambar pertama ustazah bikin contoh. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 balok berwarna biru. Tadi dikatakan 2 buah balok sama dengan 1 cm. Berarti kalau ada 4,5 balok, berarti dia berjumlah, benar, 2,5 cm. Silahkan anak ustazah hitung untuk gambar yang warna pink, warna kuning, warna hijau, warna biru tua, orange, ungu muda, dan juga warna merah ya. Demikian 3 soal untuk pembelajaran kita hari ini, halaman 167, halaman 164, dan juga halaman 162. Jadi judulnya kita hari ini hanya mengulang ya. Nah, perhatikan di halaman 168, ini hanya checklist mencentang. Kira-kira anak ustazah sudah memahami belum bahwa setiap orang itu berbeda? Kalau sudah, silakan dicentang sudah. Terus anak ustazah sudah bisa belum menentukan keliling bangun datar? Kalau sudah bisa, silakan dicentang sudah. Dan seterusnya sampai 8. Demikian pelajaran hari ini. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.